Satu, dua, tiga. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Alu Jaluku dari pimpinan redaksi Sadari Online, dan saya Direktur Utama PT Lacak Kriminal. Saya mau wawancara Ibu Dewi selaku orang tua dari korban yang diduga sebagai korban tuduhan penganiayaan atau pengeroyokan di salah satu tempat kafe yang ada di lokasi di Kecamatan Tuala. Sekarang saya berhadapan dengan Ibu Dewi. Saya bertanya kepada Ibu, apa permasalahan yang Ibu hadapi saat ini? Karena Ibu tadi menyatakan anak Ibu baru keluar dari penjara, anak Ibu masih di bawah umur, dan sekarang coba Ibu ceritakan apa yang terjadi terhadap anak Ibu Dewi. Silakan. Kronologisnya pada tanggal 6 April tahun 2025 sekitar jam 12 malam, saya pada saat itu sudah posisi tidur sama anak gadisku. Terus saya mendengar teriakan anakku dan pintu kamar saya ditendang. Seiringanlah suara anak saya itu dengan pintu kamar saya ditendang. Posisi saya lagi di kamar tidur sama anak gadisku. Anakku menjerit-jerit minta tolong, "Mak, tolong mak, adik mak, orang ini mak," kata anakku. Jadi saat itu saya sangat kaget, terkejut banget. Udah itu saya pakai baju dulu, buka kamar, saya lihat anak saya udah diseret, diborgol. Terus berapa orang berlarian dari rumah saya itu, dari ruang tamu. Mereka ada sekitar 7 orang atau 6 orang. Jadi salah satunya, ini polisi katanya. Mereka lari. "Ini aku TNI, bapakku dipukulinya," katanya. Terus saya merangkul anak saya ini. "Apa masalahnya? Kalau anak saya ini salah, aku bertanggung jawab. Tapi jangan begini cara kalian. Saya sebagai orang tua, saya takut," kataku. Jadi ini loh nan tulang, bapaknya dipukuli parah, bapaknya itu katanya sampai cuti dia nan tulang, kata salah satu yang memborgol anak saya. Saya tidak tahu kalau itu polisi pada saat itu juga. Iya, kalau anak saya ini salah, janganlah begini cara kalian, saya takut, aku bilang. Terus itu mereka ini memaksa anak saya dibawa, saya tak kasih. Kalau anak saya ini salah, aku tanggung jawab, kataku. Sesudah itu, pada malam itu juga saya menelepon seseorang. Jadi ada salah satu polisi di luar itu juga, dia marah-marah ke saya. "Kenapa Lanan Tulang telepon wartawan?" katanya. "Kenapa dia marah sama saya? Padahal pada malam itu saya minta tolong itu sama Pak Napit Tupulu. Pak Napit, tolonglah bantu kami. Aku nggak tahu apa masalahnya. Anak saya diborgol Pak Napit, tolonglah bantu kami," kataku. Udah itu, terus sebelum datang bapak ini, anakku ini dipaksa orang itu, ditarik untuk mau dibawa. Jadi saya tetap tidak mengasih. Sesudah itu datanglah Pak Napi ini. Saya tidak tahu apa dibilangi bapak ini ke mereka. Sesudah itu borgol anak saya ini buka, mereka pergi. Awalnya mereka datang naik mobil pickup. 1 jam kemudian mereka datang. Saya tak tahu apa ditunjukkan sama Pak Napit ini pada saat itu. Nah, terus itu anak saya diborgol lagi, dibawa ke kantor polisi. Tapi pada saat itu pun aku bilang, "Tunggu, saya ikut." Saya ganti baju lagi, aku minta ikut di dalam satu mobil itu sama anakku. Jadi pada saat itu di dalam mobil ini udah ada juga orang di situ. Saya nggak kenal siapa anak itu juga. Jadi sampailah kami di kantor polisi. Jadi
segitu banyaknya, sebagaimana banyaknya orang di rumah, sebanyak itu juga orang datang ke kantor polisi, sekitar 30 lebih. Sesudah itu menginaplah saya di kantor polisi malam itu bersama anak-anakku ini. Sesudah itu besoknya kira-kira jam 2 siang ya, sore, kami diarahkan di ruangan kami bersama polisinya sama Pak Napit, polisinya Pak John Hendrik sama Erwin Manalu. Jadi dia bilanglah sama yang masuk ke rumah saya ini yang bernama Gema. Karena pada saat itu Gema yang ku kenal, ya saya kenal Gema ini kenal begitu saja karena kami tetangga dengan dia. Jadi orang yang dibawa Gema ini begitu banyaknya lah, satu gerombolan adalah 30 lebih. Jadi polisi ini bilang ke dia, itulah Gema masuk ke rumah ibu ini tanpa permisi, udah salah, minta maaf lah sama ibu ini. Tetapi pada saat itu Gema ini bilang, saya tidak mau lanjut, kata Gema. Ya, sesudah itu datanglah Pak John Hendrik, sini Bu, kita bikin laporan Dumas. Jadi itulah sampai berkelanjutannya. Baik, saya potong dulu. Saat kejadian, apakah yang datang di rumah ibu itu kenal siapa polisinya sama yang mengaku anggota TNI itu? Apakah ibu kenal? Itu satu. Kedua, yang datang di rumah itu ditafsirkan berapa orang kira-kira? Yang masuk, Dan jam berapa mereka itu datang ke rumah ibu? yang pas saya buka pintu kamar Pak adalah sekitar 7 orang. 7 orang yang masuk di dalam rumah atau di luar rumah? Di dalam rumah. Yang di luar rumah ada enggak? Ada banyak Pak, itu Banyak. rumah saya dikepung, sekitar 30 mereka ada, sekitar 30 lebih ada. Kenal enggak orangnya? Tidak kenal Tidak satupun kenal. selain si Oke. Gema tadi. Seterusnya, saat sampai di Polsek, mereka itu apa yang mereka lakukan terhadap anak ibu pada saat itu? Apakah mereka lakukan penyelidikan, minta keterangan, atau bagaimana? Di saat mereka itu melakukan pengerebekan di rumah ibu, ada nggak ditunjukkan surat-surat penangkapan atau pengerebekan? Ada nggak diundang RT setempat, pihak kepolisian atau pihak dari mana yang mengaku-ngaku pihak dari kepolisian? Tidak ada Pak, bawa surat apapun mereka tidak ada. Tidak ada. Tidak ada Pak. Seharusnya menurut ibu, yang terjadi terhadap anak ibu si Samuel ini, apakah sudah pernah tanya sama anak ibu Samuel kesalahan apa yang ia perbuat sehingga mereka itu melakukan penangkapan mendadak di rumah ibu atau tanpa melakukan SOP? Jadi ada nggak ditanya apa masalahnya dan perkara apa kira-kira Bu? Itulah aku tanya sama anak di kantor polisi. Kalau pada saat itu Pak, waktu di rumah tidak ada masalah apa-apa. Anak saya pun tidak ada bilang apa-apa. Sampai mereka datang di sekitar jam 12 malam itu, saya tidak tahu apa masalahnya. Saya tidak tahu, jujur saya tidak tahu apa masalahnya. Sehinggalah di besoknya setelah ditanyai sama Pak polisinya. Jadi setelah itu sidang, dapatlah CCTV-nya. Setelah dapat CCTV-nya, makanya saya bingung kenapa anak saya ini dilapor pengeroyokan terhadap Effendi Simamora. Ternyata sesuai dengan fakta CCTV, Effendi Simamora yang memiting atau mencekik anak saya sehingga sampai dia terjatuh di kafe tersebut, di kafe Black Sweet Simpang 8 atau Gedung Putih. Jadi makanya saya bingung pada saat itu, kalau bisa Effendi Simamora ini melaporkan anak saya, katanya dia dikeroyok, dia dipukuli. Oke. Bu, saya tanya lagi Bu. Ketika lihat anak ibu ditangkap,
berarti tidak pernah tanya sama polisi kasus anak ibu apa? Ada enggak? Enggak tanya lagi Pak, karena mereka bilang anakku ini mengkeroyok bapaknya. Oh, menurut mereka? Iya. Jadi ya aku pun kuyayakan. Jadi karena pada saat itu aku udah ngambil pengacara. Ya, kalau udah kata orang kalau udah pakai pengacara nggak bisa lagi saya bicara. Jadi di waktu sidang itu ada CCTV-nya. Kenapa ya bisa jadi kayak gini? Aku padahal saat itu sama pengacara saya berbisa anak saya ini tetap sekolah karena dia masih di bawah umur, dia masih sekolah. Umur anak ibu umur berapa? Pada saat itu 17 tahun. 17 tahun. Iya. Pada saat itu. Terus waktu ditangani sama pengacara, didampingi sama pengacara, apa yang mereka lakukan? Tindakan, apakah ada pembelaan yang dilakukan terhadap anak ibu karena anak ibu seorang anak di bawah umur? Dan kira-kira seperti apa yang mereka lakukan? Itulah saya nggak tahu Pak apa seperti apa. Tak ada koordinasi dengan ibu? Aku meminta tolong kepada pengacara saya berbisa anak saya ini tetap sekolah. Jadi harapan saya ke pengacara saya ini berbisa anak saya ini tetap sekolah sesuai dengan di CCTV. Siapa nama pengacara? Pak Dian Pratama sama Pak Aslim. Mereka ada 4 satu tim. Satu timnya. Oke, ini saya tanya lagi Bu. Ketika ibu melihat CCTV, ibu di mana melihat CCTV itu, di polsek atau di kejaksaan atau di pengadilan? Hasil rekaman CCTV itu? CCTV itu kirim saya tahu dari orang tua si Anto, kawan anak saya. Disitulah saya lihat ya. Waktu ibu Dewi melihat CCTV, apa yang ibu lihat kejadian di dalam CCTV itu? Yang kejadian saya lihat di CCTV itu di KP Black Sweet Simpang 8. Jelas di sana jam 4 subuh anak saya pulang dari gedung itu, dia melihat temannya berantem. Terus anak saya ini untuk melerai kawannya di parkiran. Gak berapa lama datang yang bernama Gema membawa double stick. Artinya udah ribut, tambah ribut. Gak berapa lama datanglah Effendi Simamora ini bawa batu bata lempar ke atas, terus mengambil batu bata lagi dan menumbuk salah satu kawan anak saya Samuel. Terus itu cakap kotor yang bernama Gema ini, anak saya duel dengan dia sama Gema. Sudah itu bapaknya datang memiting anak saya atau mencekik dan menyeretnya sampai dia terjatuh. Itulah jelas di CCTV. Terus itu anak saya ini lama bernampak dia waktu dipiting sama Effendi Simamora. Lama dia bernampak. Udah berapa menit, kira-kira adalah itu 7 atau 8 menit, nongol lagi anak saya ini dengan Effendi tetap memiting anak saya. Oke. Ketika ibu melihat CCTV itu, apa yang ibu lakukan? Ada melakukan protes kah ke pengadilan atau ke kejaksaan atau menyampaikan kepada pengacara ibu? Kira-kira seperti apa? Ya, itulah saya bilang sama pengacara saya. Bagaimana ini Pak, jelaskan di CCTV anak saya tidak memukuli Bapak Effendi Simamora. Kenapa bisa anak saya jadi di penjara? Kataku. Sesudah itu saya lapor ke polisi. Polisi bilang saksi. Jelas ada di sana saksi. Jelas ada saksi di KP tersebut, KP Black Sweet. Polisi bilang
namanya Mariho Tampu Bolon. Itulah yang jadi saksi karena bapak itu keamanan di sana, kataku. Datang Pak polisi bilang nggak bisa Bu karena dia saksi umum katanya. Dan saya pun nggak ngerti apa saksi umum ini. Oke. Terakhir Bu, saya tanya, harapan Ibu sekarang atas kejadian ini, berarti anak Ibu seharusnya dia korban, bisa menjadi tersangka atau terpidana. Jadi langkah-langkah Ibu yang Ibu lakukan saat ini seperti apa Bu? Apakah ada Ibu membuat laporan ke Komisi Pelindungan Anak dan kepada Propam, atau kemana Ibu buat laporan? Ada nggak? Kalau laporan itu Pak sudah ada di Polsek Tualang, di PM Polisi Militer Pekanbaru, di Polda Riau, Propam, yang polisinya saya lapor. Tapi itu pun semua saya laporkan, tapi yang sebagai keadilan itu tidak ada sama saya, sehingga saya mengambil pengacara lagi. Sampai saat ini aku nggak tahu kayak mana ke penjelasannya, karena yang sesuai dengan DKP itu Effendi Semamora dilaporkan anak saya memukuli dia. Saya nggak terima Pak, saya nggak terima. Sesuai dengan fakta jelas di CCTV, anak saya tidak ada menyentuh bapak itu Effendi Semamora. Saya tidak terima, dan keputusan dari PM belum ada. Oke. Satu lagi Bu, harapannya seperti apa Bu yang Ibu minta kepada pihak pemerintah, pihak kepada penegak hukum atas kejadian ini? Kira-kira semacam apa Ibu yang harapkan prosesnya? Ya, prosesnya yang saya harapkan Pak, saya mengharapkan dari pemerintah, saya hanya butuh keadilan. Itu saja Pak. Oke. Saya butuh keadilan. Oke. Saya tidak terima Pak, jujur Pak, saya trauma, saya malu, anak saya ditangkap Sama siapa minta keadilan Bu? Sama siapa? Sama pemerintah. Pemerintah siapa Bu? Kepada pemerintah mana Ibu minta? Ke pusat atau ke daerah? Pemerintah pemerintah pusat. Yang Ibu minta ke Prabowo-nya, Kapolri-nya, atau ke Jagungnya, atau kemana Bu? Saya minta ke Bapak Prabowo lah, Bapak pemerintah. Presiden Republik Prabowo. Indonesia Pak Prabowo. Seperti apa Bu? Aku hanya butuh keadilan Pak. Keadilan bagaimana ini diusut tuntas terhadap oknum polisinya, oknum tentaranya yang masuk ke rumah saya jam 12 malam menangkap anak saya seperti teroris. Oke Bu, terima kasih banyak. Terima kasih pemirsa yang sedang menonton video ini nanti. Kami berharap juga sebagai masyarakat Indonesia agar dapat keadilan itu kepada orang yang lemah, bukan keadilan itu kepada orang yang punya duit. Diminta kepada Presiden Bapak Prabowo supaya turun tangan terkait kasus salah tangkap atau salah penggunaan jabatan yang dilakukan oleh pihak oknum Polsek Tualang, dan kepada Bapak Kapolri kami berharap juga supaya dapat ditindaklanjuti kasus ini dan diminta untuk diselidiki sampai tuntas. Jadi kami pembawa acara atas nama Alu Jaluku kami ucapkan terima kasih. Sekian.